Insya Allah kedepannya ini kita akan membuat video paket lengkap beternak ayam kampung. Nanti akan kita bagi ke beberapa video. Namun untuk video pertama ini kawan-kawan, kita akan bikin sekilas atau garis besarnya, atau kalau di makalah itu bab pendahuluan lah. Nanti bab-bab terakhirnya kita akan sampaikan di deskripsi. Itu nanti kalau seandainya sudah ada linknya berarti videonya sudah kita upload. Tapi kalau belum ada linknya, kawan-kawan silahkan untuk menunggu videonya tayang. Sebelum kita mulai, kita lihat-lihat ayam dulu kawan-kawan. Nah, inilah ayam-ayam kita. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada. Ketemu lagi kawan-kawan. Setelah sekian lama vakum dari dunia per-YouTuban, nah kali ini kita kembali, namun dengan suasana yang berbeda kawan-kawan. Kalau selama ini kita bikin video mancing kawan-kawan, jadi kali ini dan mungkin kedepannya kita akan lebih banyak membahas terkait beternak ayam kampung. Oke kawan-kawan, jadi 1,5 tahun ke belakang kurang lebih itu saya lagi fokus beternak ayam kampung, mempelajari berbagai hal, langsung praktek. Dan saya berpikir inilah saatnya saya untuk membagi kepada kawan-kawan semua apa yang saya dapatkan selama ini. Saya akan insya Allah akan membagikan secara jujur kepada kawan-kawan semua, membuka apa yang saya terapkan di kandang saya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang mati nanti kita akan kasih tahu. Kalau ada yang sakit nanti juga akan kita share dan bagaimana menanganinya. Oke kawan-kawan, insya Allah kedepannya ini kita akan membuat video paket lengkap beternak ayam kampung. Nanti akan kita bagi ke beberapa video. Namun untuk video pertama ini kawan-kawan, kita akan bikin sekilas atau garis besarnya, atau kalau di makalah itu bab pendahuluan lah. Nanti bab-bab terakhirnya kita akan sampaikan di deskripsi. Itu nanti kalau seandainya sudah ada linknya berarti videonya sudah kita upload. Tapi kalau belum ada linknya, kawan-kawan silahkan untuk menunggu videonya tayang. Oke kawan-kawan, saya ingin memberikan petunjuk atau tutorial bagaimana kita mendapatkan siklus dalam beternak ayam kampung, mulai dari pemeliharaan induk sampai nanti kita panen. Itu akan kita share kepada kawan-kawan semua. Nah, menjadi peternak mandiri kawan-kawan itu artinya kita yang memproses mulai dari induk sampai panen itu kita lakukan sendiri. Kita tidak beli DOC, kita produksi DOC sendiri. Itu akan mengurangi HPP kita. Contoh begini kawan-kawan, ketika kita terus-terusan membeli DOC, itu masalah yang pertama itu kita akan berat di awal, sedangkan siklusnya agak susah kita mengaturnya. Nah oleh sebab itu saya kasih nih paket lengkap kepada kawan-kawan semua, bagaimana pemeliharaan ayam kampung dari awal sampai nanti masa panen. Nah untuk menjaga siklus itu yang pertama kita harus punya induk nih kawan-kawan. Saya sendiri saat ini punya induk kurang lebih 10 ekor nih yang sedang berproduksi 2 koloni, 1 pejantan, 5 ekor betina. Dan jenis ayam kebetulan saat ini kita punya jenis ayam KUB. Nah oke kawan-kawan, kenapa kita harus memiliki induk? Supaya kita bisa mengatur siklusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, DOC yang kita dapatkan itu harganya relatif lebih rendah daripada kita membeli DOC. Karena kalau kita punya induk itu
harga DOC yang kita dapatkan itu sekitar 4.000, 5.000, atau paling mentok itu 6.000. Itu udah paling mahal. Kalau lebih dari 6.000 itu udah ganti induk kawan-kawan semua. Nah, oke, dari kita induk nanti kita akan jelaskan pada bab sendiri bagaimana pemeliharaan induk, bagaimana kandangnya itu, bagaimana tempat makannya itu, bagaimana itu akan kita jelaskan di bab sendiri. Kita sekarang untuk video pertama ini kita akan bahas secara sekilas. Oke, dari induk kita dapat telur setiap hari, kita kumpulkan, kita masukkan ke mesin tetas dan kita tetaskan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke mesin tetas kawan-kawan. Nah, sambil kita keluar, ini kita juga punya koleksi ayam merawang, kita juga punya koleksi ayam Bangkok klasik. Ini jauh nih kawan-kawan, saya datangkan khusus untuk rencana jangka panjang kita. Nanti kawan-kawan juga akan kita kasih tahu nih kenapa saya punya koleksi ayam merawang. Nanti juga ada koleksi ayam-ayam materi lain yang kita akan share. Itu nanti kawan-kawan akan tahu alasannya gimana. Tunggu saja videonya. Oke, sekarang kita ke mesin tetas. Let's go. Oke kawan-kawan, nah ini dia mesin tetas kita. Kita saat ini punya dua mesin tetas, 1, 2, dan dua-duanya ini masih mesin tetas manual. Jadi dalam sehari 3 kali kita bolak-balik telurnya masih manual. Ini dulu saya beli, ini sudah ya 6 tahun yang lalu. Ini dulu saya belinya 2,5 juta. Lalu saya bikin replikanya, saya bikin sendiri. Saya cuma beli onderdilnya saja yang kita tidak bisa bikin. Oke, mungkin kita bahas tadi kita punya induk 10. Kalau kita punya induk 10 itu sehari ya katakanlah minimal 6 buah telur. Berarti selama 7 hari itu kita dapat sekitar kurang lebih 42 butir. Kita sortir ya. Yang layak kita tetaskan mungkin sekitar 35 butir. Nah, kita masuk ke mesin tetas. Ini mesin tetas kita bagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Oke, kita tutup dulu. Ini karena ini telur tetas pesanan orang kawan-kawan. Jadi ada yang pesan DOC, kita tetaskan di sini. Oke, untuk biar lebih gampang kita lihat mesin yang satu lagi. Inilah mesin yang untuk menjaga siklus ayam kampung kita. Oke, ini ukuran mesinnya. Waduh, saya lupa juga ngukurnya kawan-kawan. Oke lah, nanti kita akan bahas ya. 1, 2, 3, 4. Satu mesin kita bagi 4 kotak. Minggu pertama masuk kita ilustrasi ya. Kita punya 10 induk. Setiap minggu ada telur sekitar 35 butir yang layak tetas. Kita masukkan sini. Minggu pertama, anggaplah ini minggu pertama. Minggu kedua, minggu ketiga. Di saat kita mau masukin telur minggu keempat, yang ini sudah menetas. Kita bersihkan, kita masukkan telur lagi. Nih, minggu berikutnya ini sudah menetas. Kita bersihkan, kita masukkan telur lagi. Minggu ketiga tadi sudah menetas. Begitu seterusnya, artinya 1 minggu kita menghasilkan sekitar, ya kalau kita masukkan telur 35 butir ya biasanya sih kita dapat 20 sampai 25, atau ya sampai kalau fertilitasnya bagus, daya tetasnya bagus, ya mungkin kita dapat 30 anak lah, 30 DOC. Ya itu situasi kondisinya itu tidak merata ya, itu rata-rata yang bisa saya dapatkan selama ini. Mungkin ada beberapa kendala, itu juga tergantung indukan kita, tergantung pakan, tergantung daya tetas mesin kita. Apa yang ingin saya tunjukkan? Yang pertama itu siklusnya muter terus.
Kalau induk kita banyak, ya kita harus punya 2 mesin dan begitu seterusnya. Ya, intinya kita harus bagi 4. Kalau tidak bisa 4, minimal 3 biar siklusnya nyambung. Kenapa ini saya bagi 4? Karena biar ada space 1. Kalau jaga-jaga, misal yang ini belum selesai menetas, telur kita sudah jadwalkan untuk masuk, ini belum selesai, ya kita tetap bisa masukkan telur. Saya memasukkan telur biasanya hari Jumat, kawan-kawan. Jadi menetasnya juga hari Jumat sekali seminggu. Oke, kawan-kawan, itu terkait siklus telur. Apa yang harus diperhatikan untuk mesin tetas? Sebetulnya saya pengen membahas khusus ya, kawan-kawan ya. Tapi tak apa-apa. Ini nanti kita secara garis besar aja. Yang pertama harus diperhatikan, kita harus punya termometer. Termometernya itu suhu mesin tetas itu tidak boleh, bukan tidak boleh, berkisar antara 37 sampai 38 derajat Celcius. Ya lebih dikit ya nggak masalah lah. Nanti kita lihat hasilnya, itu bisa jadi kita evaluasi saat masukin telur berikutnya. Ada air, ini untuk mengatur kelembapan. Ada air, ada lubang ini ya, kelihatan enggak kawan-kawan? Lubang udara, ini 2, ada 3. Terus termostat. Ini kita masih menggunakan yang manual ya, kawan-kawan ya, karena di otomatis ada yang jual ya, yang digital lah maksudnya. Itu bola lampunya, kita menggunakan bola lampu 5 watt yang cangkangnya kecil ya. Nah, nih mereknya. Ini bukan endorse ya. Oke, kawan-kawan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, terkait telur dimasukkan, itu harus ya disarankan untuk lap dulu, kawan-kawan. Dilap dulu pakai disinfektan. Nah, itu agar lebih bagus, karena ya maklum lah kalau dari kandang itu kan agak sedikit kotor. Ayam, misal ayam telurnya sembarangan, itu agak sedikit kotor. Oke. Bola lampunya disesuaikan, semakin banyak bola lampu semakin cepat hidup matinya, termostatnya bergerak, itu semakin cepat, siklusnya makin cepat, itu semakin bagus. Jaraknya ya sekitar 40 cm lah jarak kawat ram sama lampu. Mungkin nanti detail mesin tetas ya, kawan-kawan ya, ini kita akan bahas secara video sendiri. Untuk sementara kita mau menunjukkan siklus dulu nih, siklus penetasan telur, supaya menjaga siklus ayam kampung kita itu tetap jalan, tetap mutar. Oke, mungkin selanjutnya, oh ya, mungkin ada yang bertanya, Bang, saya mungkin belum bisa beli mesin tetas nih, gimana solusinya? Nah, gampang kawan-kawan. Kawan-kawan, saya dulu pernah menetaskan telur pakai kardus ya. Apa yang harus punya? Tuh, beli online, cari di online shop termostat mesin tetas. Itu yang manual, yang digital juga ada. Itu untuk memutus arus, untuk kita main setting, kita mau padam bola lampunya itu di berapa derajat, tingkat panasnya, nanti nyalanya berapa derajat, kita bisa atur itu pusatnya. Ke kawan-kawan, cari kardus yang tebal, beli itu, lampu sudah jadi, kasih ventilasi udara ya, lubang lah kardusnya, kasih air pakai mangkok kecil, udah taruh telur jadi, kawan-kawan. Kalau untuk darurat. Tapi kalau kita mikirnya sudah bisnis, ya kita mesti mengusahakan untuk punya mesin tetas. Oke, kawan-kawan, untuk terkait penetasan telur untuk sementara mungkin itu dulu lah, kawan-kawan ya. Apalagi yang perlu dibahas? Oh ya, kita karena manual, 1 hari kita bolak-balik telur. Caranya gampang, kawan-kawan. Kita tinggal geser ya, geser. Nah, udah selesai. 3 kali sehari, kawan-kawan. Pagi, habis zuhur ya, tengah hari, sama malam ya. Nah, ini udah
Gini aja. Ini sengaja kita taruh di rumah, kita tidak taruh di kandang untuk memudahkan kita mengontrol suhu, mengontrol membolak-balikkan telur. Itu juga memudahkan kita. Ini baru kita masukkan tadi pagi, kemarin kawan-kawan ya. Oke. Ini tadi kemarin sudah menetas, sudah kosong satu, masuk satu. Begitulah siklusnya seterusnya. Kecuali yang itu memang pesanan, jadi kita tetaskan 200 butir full. Ini kapasitasnya 200 butir. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke DOC. Ketika sudah menetas, kita bawa ke kandang DOC. Yuk, mari kita lihat. Oke kawan-kawan, kita tadi sudah ngelihat mesin tetas kita. Alasannya kenapa kita bagi 4 mesin tetasnya itu tadi kita sudah bahas. Dan selanjutnya setelah telur kita menetas, kita masukkan ke box magic. Nah, orang-orang biasanya menyebut ini box magic khusus untuk ayam setelah menetas. Oke, kita buka ya kawan-kawan ya. Nah, ini anak ayam kita buka. Nah, ini lagi nyantai, lagi bersantai dia. Oke, kita buka dulu ya semua. Nah. Oke, melihat ini saya rasa kawan-kawan mulai paham nih kenapa kita menyebutnya ini siklus. Kenapa kita bagi mesin tetas kita menjadi 4 bagian. Nah, ini box magic ini nanti kita juga akan bahas cara membuatnya, ukurannya, bagaimana untuk membuat dari bahan-bahan sederhana. Itu juga nanti akan kita bahas. Nah, ini kawan-kawan nih siklusnya. Nih yang paling besar ini tanggal 24, ini tanggal 1, dan ini tanggal 7 Juli. Nah, sekarang kawan-kawan tahu kenapa kita masuknya per minggu. Jadi DOC pun hasilnya akan per minggu. Nah, ini. Nah, terkait pemeliharaannya, tempat makannya, nanti kita akan bahas secara detail. Sekarang kita akan bahas siklusnya saja dulu. Oke kawan-kawan, ini DOC yang kita hasilkan, kita tempatkan di sini. Di dalam box DOC ini itu waktunya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu, itu tergantung situasi kondisi saja. Kita beri alas koran, itu alasannya juga nanti kita akan bahas kenapa kita kasih koran, kita kasih pakannya apa, juga nanti akan kita bahas pada bab manajemen pakan. Tenang saja, pokoknya kawan-kawan cek link di deskripsi apakah sudah muncul videonya apa belum, itu kawan cek sendiri nantinya. Oke, setelah dari box umur 2 atau 3 minggu, kita lanjut ke kandang selanjutnya. Oke, kita tutup dulu kawan-kawan sebentar. Oke, kita kasih juga ruang udara biar ayamnya tidak terlalu panas. Oke, let's go. Kita ke kandang selanjutnya. Nah, selain kawan-kawan harus punya kandang box magic tadi, kandang selanjutnya yang harus kita punya kandang, saya nggak tahu nih menyebutnya kandang apa kawan-kawan. Pokoknya sekelilingnya itu kawat ram. Nanti kita juga akan jelaskan detailnya. Sekarang kita mau menunjukkan dulu nih siklusnya. Nah, setelah 3 minggu dari box magic tadi, itu kita pindahkan ke sini. Nah, berapa lama di sini? Ya, mungkin seminggu atau 2 minggu lah, tergantung situasi kondisi. Saya sih tidak pakem ya kawan-kawan ya dengan waktu. Itu sesuai kondisi saja. Ketika ayam sudah siap pindah, ya kita pindah. Kalau ada kandang kosong ya kita tidak ribet lah,
tidak mau ribet lah kawan-kawan. Nah, inilah ayam dari kandang box tadi. Oh ya, kita juga punya kandang box nih, satu lagi kawan-kawan. Nanti kita akan jelaskan sebetulnya butuh kandang itu berapa sih untuk 10 indukan. Nanti kita akan bahas, tenang saja kawan-kawan. Nah ini, oke. Setelah berumur kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan, kemana kita pindahkan ini? Nah oke, let's go. Selanjutnya kita lihat kandang pembesaran kita kawan-kawan. Oke. Nah ini setelah dari kandang remaja lah kita sebutnya kawan-kawan, karena masih remaja ayamnya. Nah, baru masuk ke sini. Nah ini mungkin berumur ya sekitar 2 bulan lah, baru kita pindah beberapa hari yang lalu. Dan kebetulan ini ada beberapa ekor yang sakit, nanti kita akan pindahkan. Nanti juga akan kita share bagaimana menangani penyakit ayam. Pokoknya dalam video kita akan kita bahas secara tuntas kawan-kawan. Ya mudah-mudahan kawan-kawan dapat referensi lah secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Ini juga masuk sana. Sana. Aduh. Nah, oke. Oh, ini juga. Ini mungkin udah 2 bulan juga lah kira-kira usianya kawan-kawan. Dan dari sini itu kita masukkan ke bukan sih, maksudnya itu kandangnya sama aja, cuman kita sortir berdasarkan ukuran supaya sama-sama dapat makan, tidak ada yang kena bully. Nah inilah ayam-ayam kita yang siap kita panen. Nah ini kawan-kawan, ini udah siap panen nih kawan-kawan. Nah terkait kandangnya nanti kita juga akan detailkan. Nah inilah kandang kita kawan-kawan, nanti kita detailkan ya. Oke, kita lihat-lihat dulu siklusnya. Ini ayam yang udah siap berangkat nih. Minggu kemarin sudah diambil sama tengkulak. Itu kurang lebih ada 31 ekor. Belum lagi kita jual ke warga sekitar sini, itu juga adalah beberapa ekor kemarin. Jadi ya untuk panen itu segini sisanya. Mungkin ya akhir bulan ini bisalah kita angkut semua ini kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, sudah ngelihat semua siklusnya. Nah sekarang inilah maksud saya menjadi peternak rumahan, peternak mandiri itu caranya begini, sehingga kita punya ayam yang siap dipanen itu minimal setiap bulan lah, kalaupun bukan setiap minggu, karena nanti kita akan sortir. Ya kalau tiap minggu seharusnya bisa, tapi biasanya saya akan santai ya, karena saya jualnya juga per kilo, jadi ya tidak ada ruginya. Kalau seandainya ayam agak lebih lama di kandang itu tidak ada masalah. Oke kawan-kawan, inilah siklus yang saya maksud. Jadi ada ayam yang masih kecil, ada yang masih dalam telur, ada yang usianya 1 bulan, ada yang 1 bulan lebih seminggu, 1 bulan 2 minggu, 1,5 bulan, lain sebagainya, sampai ada yang siap panen. Artinya kapanpun tengkulak mau datang, ayam ready. Nah ini semua itu kita dapatkan hanya dari 10 ekor induk. Nggak cuma ini kawan-kawan, kita juga punya nih di sebelahnya. Kita juga punya, ini hanya 3 kandang. Ini jujur kawan-kawan, ini hanya dari 10 ekor indukan saja. Nah tuh kawan-kawan, kita masuk juga lah sana ya. Ini kita masuk ke sana sebentar. Ini pintunya banyak kawan-kawan. Oke, ayo.
Ini kalau kita ayam sudah dikasih makan ini agak ribet nih kan. Nah ini kita juga punya, ini kita sortir. Oh ini bukan, ini buat kita jadikan indukan kan, karena ini telur langsung dari BPTP, Balai Penelitian lah. Apa saya nggak hafal lah singkatannya itu. Pokoknya BPTP, kita ambil telurnya, kita tetaskan. Ini proyeksinya untuk indukan kita. Nah ini selain yang 3 koloni tadi, ini kita juga punya nih kan. Nah lumayan lah ya, dari 10 ekor induk loh kawan-kawan. Nih kita punya ayam sebanyak ini. Jadi keajaiban 10 ekor induk itu jangan diremehkan. Kita juga punya 2 kandang lagi, cuman itu ada beberapa ekor indukan, cuman itu kita proyeksikan untuk konsumsi saja karena kita fokus ke yang 10 ekor induk. Oke kawan-kawan, sekarang kawan-kawan sudah tahu nih siklusnya. Sekarang sebagai penutup, saya mau perlihatkan juga nih beberapa koleksi kita untuk proyeksi jangka panjang untuk persilangan kita. Kita punya ayam bangkok, nih ayam bangkok klasik. Ini kita datangkan langsung dari waktu itu dari Sungai Penuh, Jambi. Nah di sana kebetulan banyak ayam bangkok yang bagus-bagus kawan-kawan. Jadi kita ambil satu, kita bawa ke kandang kita. Terus kita juga punya, sebentar saya harus bolak-balik nih kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan ini sabar mengikuti. Sebentar. Kalau tadi kita punya merawang yang sudah besar, kita juga punya merawang yang masih berumur. Sekarang tanggal 15, 1 bulan kurang 3 hari ya. Oke nih, wah lagi tidur kekenyangan dia kawan-kawan. Kita juga punya merawang. Kawan-kawan pasti bertanya, buat apa ini koleksi merawang, ayam bangkok? Itu adalah rencana jangka panjang kita. Nanti kita akan silangkan, kita akan cetak ayam yang lebih, ya mudah-mudahan lebih bagus daripada ayam indukan KUB kita, baik itu dari segi produksi telur maupun dari pertumbuhan. Nah ini nih kawan-kawan, materi kita lagi bobok dia kawan-kawan. Nah ini adalah ayam Australorp dan ayam Barred-Rock. Kemarin kita beli telur tetasnya. Ini juga akan kita jadikan ayam materi persilangan kita. Kawan-kawan tunggulah, ini nanti kelanjutan videonya bagaimana, hasilnya gimana kita juga ini. Nah ini ayam Black Permut. Nah oh iya kawan-kawan, saya juga mau mention nih, kawan-kawan peternak ini wajib mengikuti channelnya Peternak Muda, karena sebagian besar ilmu yang saya dapatkan itu dari beliau. Luar biasa beliau. Saya juga beli produk dari Peternak Muda. Ini umurnya sudah 2 minggu nih. Lahirnya netasnya itu tanggal 2 Juli. Sekarang sudah tanggal 15 nih. Oke ya, ini juga nanti akan kita jadikan materi persilangan. Cuman ini saya dapatnya bukan langsung dari beliau nih kemarin kawan-kawan, karena beliau kan susah ya buat jual telur tetas, jadi kita dapat dari yang lain. Oke kawan-kawan, terakhir ini nih adukan pakan kita, ini rumusnya. Nah spill lah ini ya kawan-kawan ya, tapi ini saya ingatkan nih ke kawan-kawan semua, ini jangan diterapkan dulu, nanti kita akan bahas secara tersendiri. Karena kenapa saya mengaplikasikan ini ada alasannya, nanti kita akan bahas secara tuntas. Jangan sekarang. Ini saya spill dulu nih, buat video selanjutnya nanti kita bahas. Oke kawan-kawan, kita cari tempat santai dulu lah.